2 sesi lagi ya, sesi ke-7 kita sudah UAS ya. Kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin. Oke, mohon semuanya membuka dulu videonya untuk kita lebih lebih dekat, lebih mengenal satu sama lain. Muhammad Sofi sudah membuka, Taufik Nur Rahman juga sudah. Apa kabar Taufik? Muhammad Sofi? Baik ya. Ibu gimana kabar Bu? Ya, alhamdulillah. Baru siap penyemprotan mau puasa di sini di komplek di rumah saya. Penyemprotan ya inilah nyamuk macam-macam. Fahmi, apa kabar? Bunga, Desi, ya Imanul ya, Fania, Indi ya semuanya. Fadilah belum membuka. Oh sudah, oke. Sehat semuanya, semoga Allah berikan kepada kita kecukupan rezeki, kemudahan dalam belajar, dan juga Allah berikan kita tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, dan Allah berikan warzuqni fahma ya, rezeki pemahaman yang baik. Fania, tinggal di mana Fania? Tinggal di Suntri, Bu. Di Sunter langsung membuat bab 2 tesis, bab 2 skripsi kita. Maaf saya suka terbalik-balik ya antara tesis dengan skripsi, karena saya juga mengajar di S2. S2 kan tesis namanya, S1 namanya skripsi. Saya hari ini meminta kita untuk menginstal Mendeley ya ke dalam desktop laptop kita untuk kita bisa menggunakannya di dalam mengerjakan tugas bab 2. Mengerjakan tugas bab 2 ya. Kenapa? Karena biar lebih rapi ya. Ya, biar lebih rapi. Banyak yang berantakan ya, membuat bab 2. Kadang ngambil aja di mana sumbernya ya, dimasukkan jadi rujukan kita untuk penjelasan variabel kita. Nah, kadang ngambil di kampus UIA, kadang ngambil di UI, kadang ngambil di UNJ, Undip dan sebagainya sumber referensinya. Karena di mana mahasiswanya kuliah atau dosennya berada, atau penulisnya. Nah, karena itu setiap kampus biasanya berbeda-beda ya, style yang digunakan di dalam pengutipan. Style ini banyak sekali jenisnya ya. Style ini banyak sekali jenis. Nah, style di dalam pengutipan ada APA Association Psychological American ya. Ada juga Association Medicine ya untuk obat-obatan dan kesehatan ya. Jadi ada IAAA gitu ya, pakai English dan seterusnya ya, dan lain-lain. Nah, di dalam Mendeley ada kemudahannya kalau kita diminta menuliskan sebuah artikel atau Mendeley adalah sebuah aplikasi ya yang terstandar digunakan di dunia. Ya, udah memudahkan kita semuanya untuk bisa membantu membuat di bab 2 ya, tugas kita. Saya coba buka-buka ya, beberapa artikel ya, cara mengutipnya atau skripsi barangkali ya, atau tesis ya. Nah, Anda sudah ini yang pertama Mendeley hari ini akan saya peragakan ya. Nanti saya juga coba rekaman Mendeley yang pernah ada saya terangin, ada saya buat di sini gitu. Nah, ini ada materi Mendeley, kita buka, udah ada di dalam sudah ada di dalam GCR kita. Sebelumnya saya belum ini ya. belum share ya. Oke, baik. Kalau belum, sekarang silakan kita foto bersama ya. Di awal kita buka dulu semuanya, lalu tolong fotokan ya ke kelas di WhatsApp. Ya, di WhatsApp tolong nanti di-share dulu foto kita hari ini ya.
Nah, gitu ya. SDN dan ada 19. Dan jumlah seluruh siswanya itu kelas 4 ada 115. Berdasarkan jumlah SD di gugus RA ini tersebut, ada 3 SD yang sudah diuji homogenitas dan normalitasnya dengan hasil data berdistribusi normal 2 dan SD sumber mulyo 1. Nah, ini contoh sampel ini. Penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Bumi Harjo 2 sebagai kelas eksperimen dan SDN Serut Sadang sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling, yaitu teknik cluster atau random sampling. Nah, itu dia. Sugiono pada 2013 ini menyatakan teknik cluster. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Ada 2 tahapan dalam penggunaan teknik cluster random sampling, yaitu yang pertama menentukan sampel daerah, yang kedua menentukan objek yang dijadikan penelitian pada daerah yang terpilih secara acak. Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan oleh penelitian yaitu 1. Mengambil secara langsung 1 gugus SD di Kecamatan Winong, sehingga terpilih SD di gugus RA Kartini. Yang kedua, kemudian peneliti memilih secara acak SD di gugus RA Kartini, sehingga diperoleh sampel penelitian yaitu siswa kelas 4 SD Bumi Harjo 2 yang berjumlah 16 orang, 16 siswa sebagai kelas eksperimen. SD Serut Sadang Sumber Mulyo 01 berjumlah 25 siswa sebagai kelas uji coba. Nah, selanjutnya perhatikan kolom tabel di bawah ini. Nah, ini nih. Populasi mahasiswa jurusan PGSD Universitas PGRI Semarang. Sampel ini penelitian hanya mengambil dari data 50 mahasiswa PGSD Universitas PGRI Semarang untuk meneliti motivasi belajar mahasiswa PGSD. Nah, itulah peneliti hanya mengambil beberapa beras untuk diteliti kualitas dan dapat mewakili kualitas beras di daerah Pringapus, Yogyakarta. Terus yang ketiga, populasi provinsi Indonesia yang berjumlah 35 provinsi akan diambil sampling secara acak dengan menggunakan cluster sampling. Maka sampel dari populasi tersebut yaitu 15 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari random. Namun perlu diingat, karena provinsi di Indonesia tidak sama kemajuannya berstrata, maka pengambilan sampling menggunakan stratified random sampling. Terus yang keempat, contohnya populasi hewan kurban kambing yang ada di Kota Semarang. Peneliti ingin meneliti tingkat kesehatan hewan kurban di Kota Semarang. Sampelnya merupakan beberapa hewan kurban di Kota Semarang. Yang kelima, populasi merupakan siswa di sekolah dasar swasta di Kota Semarang yang berjumlah 6 sekolah dengan jumlah siswa 100. Nah, ini sampelnya adalah 4 sekolah ya dengan jumlah siswa di sekolah A25, sekolah B25, sekolah C25 dan sekolah D25. Ya. Yang keenam, populasi karyawan PT Sinar Jaya Abadi yang berjumlah 300 karyawan akan diteliti disiplinannya. Sampelnya ada 100 karyawan yang diambil secara acak. Nah, ini referensi kita. Oke, mungkin itu aja. Gimana? Mohon maaf, Pemakala ingin bertanya. Itu contoh yang dari sampel itu skripsinya judul penelitiannya apa ya? Wah, iya, judul penelitiannya nggak ada ya. Jadi ini saya ngambil contohnya sih, contoh populasi dan sampel. Jadi kita nggak ngambil judulnya gitu. Jadi kayak, oke, ya udah kita ngambil bagian dari contoh itu apa sih populasi dan sampelnya gitu. Jadi ini kan yang di bawah ini tadi ini kan. Nah, ini mulai dari sini nih. Nah, ini kita ini kan menjelaskan contoh-contohnya, misalnya kayak populasi apa sih di bayangan kita gitu populasi.
Nah, populasi dan terus sampelnya seperti ini. Ini macam-macam contoh nih, ada 6 contoh di sini. Nah, ini ada 6 contoh. Kayak misalnya kayak di awal ini populasi mahasiswa jurusan PGSD. Terus apa sih yang mau diteliti? Apa sih yang itu? Nah, sampelnya itu penelitiannya mengambil dari data dari 50 siswa PGSD Semarang untuk meneliti motivasi belajar sebagai mahasiswa PGSD, seperti itu. Jadi populasinya siapa? Jadi gitu sih Bunga. Jadi kita nggak ngambil judulnya, jadi kita ngambil contoh-contohnya dulu gitu loh. Apa-apa nanti minggu depan aja ya. Minggu depan yang lain presentasinya tambahkan skripsi ya, sesuai dengan temanya. Kalau ini kan populasi dan sampel ada di bab 3, bagian populasi dan sampel. Nah, saya berharap hari ini kita menyelesaikan tentang terkait bab 2. Bab 2 bagaimana cara kita membuat rujukannya ya. Minggu lalu 2 kita proposalnya ya, silakan ditutup barangkali karena waktu. Saya akan masuk ke presentasi saya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya sebentar saya ganti. Oke, baik. Kita coba hari ini presentasi lagi, kesimpulan. Udah cukup, nggak apa-apa ya, terima kasih ya. Di close aja. MC-nya sudah selesai, close-nya? Ya sudah Ibu, mungkin kalau Ibu mau lanjut nggak apa-apa. Ini laptop saya mau share langsung dia hentikan sendiri, apa ya masalahnya. Nah, udah agak nggak lengket gitu. Ya, makasih ya kelompok 2 ya. Udah menyampaikan materinya, sudah membuat PowerPoint-nya dengan baik, dengan bagus ya, dan sudah lumayanlah lengkap ya. Nanti bisa kalau membicarakan sampel tuh gitu ya, cuman di sini karena waktu sangat terbatas, nggak mungkin semua digali gitu. Nah, hari ini kita coba batasi ya, kita masuk ke Mendeley, sebuah aplikasi untuk kita mengutip ya, mensitasi karya orang lain ke dalam karya kita. Mendeley adalah sebuah perangkat, bukan perangkat lunak atau software untuk melakukan pengolahan atau manajemen referensi. Dengan aplikasi ini membantu para peneliti atau pelajar mahasiswa dan akademisi lainnya untuk melakukan sitasi. Ya, kalau di dalam Mendeley pakai C, sitasi. Sitasi itu pengutipan, ya, dan mengelola referensi daftar pustaka dengan mudah dengan hanya sekali klik. Selain itu, Mendeley juga memiliki fitur-fitur yang dapat mendukung penelitian. Ya, nah saya mungkin lebih jelas, mungkin seminggu lalu udah saya tampilkan tentang Mendeley ya, belum ya, baru ngomong doang ya. Oke. Mendeley memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar referensi untuk penulisan, mengatur kutipan ke dalam format tertentu, dan sebagai alat pencarian yang dapat mendownload referensi. Selain memiliki fungsi utama sebagai manajemen artikel dan referensi ilmiah, aplikasi Mendeley juga berfungsi untuk berkolaborasi, membuat grup penelitian dan statistik. Nah, ini luar biasa fungsi Mendeley ini, dan dia itu berbasis sebuah platform yang berbasis web atau dan berbasis desktop, jadi bisa langsung. Dia harus juga biasalah kita harus sign dulu atau registrasi dulu ya. Kemudian kita sign kalau mau masuk dalamnya, ya, kita install seperti install yang lainnya di komputer ataupun di smartphone kita. Ya, untuk bisa mengunduh Mendeley, kita tinggal download saja di webnya Mendeley. Ya.
Ini alamatnya, aksesnya. www.mendeley ya, download desktop. Saya tunggu. Ada? Ya, di grup aja ya, grup aja ya. Ditulis yang sudah menginstal. Ya, tolong list nama-nama yang sudah menginstal Mendeley. Ya, satu. Yang sudah berhasil nanti checklist ya. Ya, saya tulisin. Ya, saya maunya semuanya ada soalnya. Karena bab 2 saya minta dengan menggunakan aplikasi Mendeley membuat bab 2. Ya, biar membantu kita semuanya dan seterusnya. Oke. Ya, kalau emang lagi proses nanti kalau udah berhasil langsung tulis ya di layar dan saling membantu ya dia kita untuk bisa bareng-bareng gitu. Ya, download, buka folder download dan lakukan instalasi seperti melakukan instalasi aplikasi pada umumnya. Buka aplikasi dan pilih fitur registrasi biasa ya, berada di sebelah kiri bawah aplikasi. Ya, lakukan pengisian data sesuai yang dibutuhkan. Setelah mendaftarkan akun di Mendeley, kembali lagi ke aplikasi dan masukkan email dan password sesuai dengan yang Anda daftarkan. Ya, oke. Jangan lupa email dan passwordnya. Tapi kalau sudah ada di layar, nggak perlu ingat lagi passwordnya, nggak apa-apa gitu. Mendaftarkan akun Mendeley, ya ketik www.mendeley.com, pilih create a free account, jangan pilih yang berbayar, yang free aja, masukkan email untuk username continue, ya. Kemudian masukkan email ini penting untuk melakukan kembali ini ya, konfirmasi. Isilah nama dan password register continue di Mendeley, oke, seperti ini. Kemudian pilihlah current role dan file study. Ada pilihannya langsung. Kemudian instalasi Mendeley, download Mendeley desktop. Ya, download sudah tampil di dalam dalam laptop kita. Lalu kita tinggal mendownload, ya. Kemudian kita simpan, ya kan, foldernya. Seperti ini, selesai. Pilih mau kemana gitu ya, kita installnya itu. Oke, lanjut, pilih run, next, I agree, next install, proses instalasi, finish. Finish, kalau finish sudah muncul di layar desktop kita nih. Ini begini munculnya. Ini ada dua ya, ini, yang ini atau yang ini. Oh, ini di layar laptop saya ya. Ini ada akun saya di sini. Oke, kemudian import file ke Mendeley. Bagaimana kalau kita mau import file? Nah, sebelum kita masuk ke import file, saya akan tampilkan contoh penggunaan Mendeley. Ini tadi saya lagi ngajar di kelas A. Saya lagi ngetik ya, kalau saya ingin buat karya ilmiah yang terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran dalam pelajaran PAI. Ya, ini kira-kira variabelnya ya. Variabelnya yang saya sedang tulis ya, pemanfaatan. Ya, pemanfaatan media pembelajaran dalam pelajaran PAI. Ya. Oke, nah ini saya buat kira-kira pemanfaatan media pembelajaran dalam pelajaran PAI sangat dibutuhkan pada masa pembelajaran online. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa peneliti, yaitu pemanfaatan media pembelajaran CD juga dapat, ini kutipan saya ya, juga dapat meningkatkan aktivitas ya, belajar siswa yang meliputi keaktifan, kerjasama, keberanian, kedisiplinan, serta ketelitian siswa oleh Fadli 2015. Ini saya ngambilnya di dalam Mendeley. Begitu saya selesai langsung saya klik citasi, muncul Fadli 2015. Lalu saya mengutip lagi yang lain ya, ya, nilai pemanfaatan media pembelajaran Prezi, ini terkait dengan pemanfaatan Prezi dalam artikel yang lain ya, berbasis cloud bla 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 bla, ini oleh Salahuddin 2019. Ini juga kutipan tadi ya, kutipan yang kedua ya, kutipan yang kedua. Nah, kemudian di Mendeley ini kelebihannya, begitu kita klik bibliografi, selesai semua kita klik ini bibliografi, dia akan muncul ini siapa sih penulisnya, terpustakanya.
Ini saya tidak mengetik langsung muncul di sini, asal begitu kita input ke Mendeley datanya lengkap. Kalau data nggak lengkap nggak muncul semuanya. Kira-kira seperti itu. Adakah yang sudah muncul di laptop seperti ini tampilan referensinya? Kalau belum diinstal belum muncul ini, hanya ini saja. Ya kalau diinstal muncul yang ini. Nah itu, ya. Saya akan menambahkan kutipan yang lain terkait dengan pemanfaatan, ya. Pemanfaatan media pembelajaran. Ya, saya akan tambahkan ketikan saya, ya, dari hasil penelitian di atas, ya, di atas saya tertarik, ya, ingin meneliti pemanfaatan pemanfaatan apa tadi? Pemanfaatan media apa tadi sih? Ini tidur kita. Pemanfaatan media pembelajaran. Ya, pemanfaatan media pembelajaran dalam mata pelajaran ya. Beberapa peneliti lain juga sudah melakukan penelitian terkait, ya, seperti, ayo kita lihat. Nah, seperti siapa? Nah, caranya kalau udah ada di sini tinggal open Mendeley. Nih ya, maaf ya, tahapnya. Open Mendeley, ya. Kalau kita sudah ada ya artikelnya di dalam referensi Mendeley ini, tinggal kita ambil aja. Ya, kalau belum ada lihat di Google Scholar, masukkan kemari. Nah, sekarang kita ini ada pilihan. Kalau dalam Mendeley itu citasinya, stylenya pakai apa? Ya, bisa menggunakan American Political Science, bisa American Psychology, dan seterusnya banyak sekali. Tadi saya katakan tergantung prodinya menggunakan apa, ya. Kita contohkan misalnya menggunakan style EPE. Biasanya yang dimintanya EPE di UIA, ya. Don, ya. Kita gunakan style itu, ya. Tadi udah kita pilih, lalu kita coba buka kembali. Ya, ini kita tutup saja. Nggak bisa tutup. Kita geser saja ke pojok. Kita pilih nih, banyak sekali nih. Sudah saya download tadi pemanfaatan media pembelajaran. Ya, ini kalau saya udah ngetik tadi dari awal, ya. Yang muncul begitu saya klik muncullah ini, ya. Kalau saya tulis kata kuncinya pemanfaatan media pembelajaran PI, ya. Nah, munculnya ini. Ya, ini ada media pembelajaran PI. Ya, kita coba buka satu. Nah, begitu saya klik, karena saya sudah ada referensinya di dalam Mendeley saya, muncul ini. Nah, judulnya adalah ini, ditulis oleh Nurul Husna, Journal of Applied Microbiology. Ya, ada di sini tahun 2015. Volumenya nggak disebut. Nanti kalau nggak disebut di sini nggak lengkap dalam kita citasi. Ya, ini nggak ada juga doanya. Mau ada doa ya agak repot, ya. Ya, kita coba cari yang ada doa. Doa itu tadi udah saya katakan bagaimana dilakukan kepemilikan dari artikel, ya, seseorang, identifikasi milik seseorang ada di mana posisinya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, ini lebih lengkap, ada tahunnya, ada peaknya, gitu. Kalau nggak lengkap kita terpaksa cari di Google, ya. Di dalam Google secara searching biasa, klik judul ini dan pengarangnya akan keluar artikelnya biasanya. Kalau sudah online, ya. Nah, caranya kita cari linknya dulu, URL-nya. Ini klik doa, biasanya juga akan lengkap datanya. Di sini caranya klik di sini akan muncul nanti, ya.
artikelnya. Nah, kemari ke link ini. Nah, sebelumnya kita lihat apakah sudah lengkap ininya masuk. Nah, begitu kita klik doa ini akan muncul sendiri semua. Karena ini kan sudah online ya. Kita klik di sini muncul. Tadi nggak ada tahun, nggak ada halaman. Tentang jurnalnya sendiri. Ya, kita muncul ke dalam jurnalnya. Nanti kita buka ya ke dalam jurnal ini akan muncul artikelnya. Kita ini baru memperlihatkan saja, saya baru memperagakan. Nanti kita bisa mengerti bagaimana mensitasinya. Oke, kita coba buka lagi jurnal yang lain terkait dengan file ini. Atau kalau mau melakukan sitasi juga bisa langsung di sini. Misalnya saya ambil aja ya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan ICT seperti slide PowerPoint, gambar foto dan seterusnya. Sampai di sini saya copy aja misalnya mana titiknya nih ya. Nah ini. Oke, ini saya copy ya sesuai dengan tema yang sedang saya bahas. Ya, kemari misalnya. Oke, paste. Nah, lalu saya ingin tahu ini dari siapa gitu. Ya, siapa yang nulis ini? Caranya langsung ke insert citation. Ya. Go to Mendeley, pilih ke Mendeley-nya. Nah, di sini ada pilihan citation site ya. Oke. Oke, muncullah dia Alhamdulillah 2012. Nama orangnya Alhamuddin. Penulisnya Alhamuddin. Nah, begitu saya klik akan muncul langsung di sini. Nama dia Alhamuddin ini urutan pertama karena A. Menulis daftar pustaka harus sesuai dengan abjad. A dulu, B, C, D, E, F, G. Kalau A-nya ada 2, lihat urutan kedua hurufnya. Sesuai dengan abjad juga. Kalau ada Alhamdulillah, kalau ada Airuddin, siapa luan? A, I dengan L. Nah gitu ya urutannya. Ya, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Berarti luan I ya. Nah, berarti Airuddin dulu di atas, baru Alhamuddin. Ini saya nggak ngetik, tapi ini udah bener banget sesuai dengan EPE gitu. Kalau saya rubah style nanti akan lain lagi. Jadi tahunnya di belakang, nggak di depan. Tapi harus konsisten, ini terlihat konsisten sekali. Setelah nama yang dibalik, ini kan dibalik nama nih, ya muncul tahunnya. Setelah tahun, judul artikel. Judul artikel nggak boleh cetak miring, ya. Dengan sendirinya ini nggak miring ini kalau dalam EPE ya. Ya kemudian judul artikel, ya. Judul jurnal, ya judul jurnalnya. Setelah itu baru volume ya, volumenya dan halamannya. Nah ini kalau kita perhatikan ini judul artikelnya summary ini semuanya sampai kemari. Ini judul jurnal, ini Cheng 2013 ya. Judul apa namanya? Judul apa ini? Oh enggak. Ini saya belum nggak tahu nih apa ini. Tapi ini adalah judul jurnal. Ini halamannya. Alhamuddin ini mungkin seperti apa ya, dia kok nggak ada volume dan nomor gitu ya, volume dan nomor nggak ada. Kita coba cek ya, kalau ini adalah doainya, link doai. Kita nggak perlu ngopi-ngopi, langsung ada di sini. Iya, seperti itu. Ini diterbitkan oleh Cambridge University Press. Coba kita lihat tadi artikelnya. Ya, ini saya ambil dari sini. Ini datanya, munculnya kalau kita input data lengkap di sini, dia akan lengkap. Nah, oke. Seperti itu. Nah, itu gunanya Mendeley, seperti itu. Barangkali nanti bisa lihat di YouTube ya. Karena waktu saya nggak mungkin menjelaskan rinci sekali, dan Anda boleh nanti coba-coba menggunakannya. Saya coba cek sudah berapa orang yang sudah berhasil download. Belum ada yang isi, belum ada berhasil mendownload. Saya mau bertanya. Gimana teman-teman mahasiswa? Nah, sebentar. Farah kakak lagi ngajar sebentar lagi ya. Sampai jam 11.40 ya. Kasih. Nah, jika sudah berhasil masuk,
Belum berhasil ya? Belum berhasil berarti belum muncul di sini. Belum muncul di sini ya? Sudah. Nah, nah oke, kita lihat di sini. Ya ini next install proses sudah finish. Lalu ini udah sampai di sini belum? Tadi yang bermasalah. Sudah, Bu. Kita install. Ya. Kemudian ekstrak ya, kemudian complete, delay, finish. Ya, seharusnya muncul, ya udah muncul kalau udah sempurna semuanya gitu. Udah run next I agree semuanya harusnya muncul. Kenapa nggak muncul ya? Nah, itu nanti coba-coba lagi diskusi sama teman, oke? Teman-teman yang lain ada yang berhasil? Saya masuk, Bu. Oke. Nah, anggap sudah selesai. Kalau belum, nanti coba lihat di mana kesalahannya ya. Jika Anda sudah bisa masuk ke dalam Mendeley desktop, langkah awal, ini kan sudah di Mendeley desktop, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah memasukkan file paper buku atau sumber lain yang akan jadikan referensi pada tampilan awal Mendeley. Desktop sudah dijelaskan bagaimana cara import file. Anda tinggal pilih tombol import dokumen, ya, or library, lalu pilih referensi yang ingin digunakan. Selain dokumen, Anda juga bisa hanya mengimpor library dari EndNote, XML, BibTeX, RIS, dan lain-lain. Ya, bisa lihat nanti di YouTube juga ya. Oke. Ini dia, welcome to Mendeley. Sini ada referensi manager. Ya, ini citation plugin-nya ada di sini. Oke, kemudian input dokumen library ya sampai insert citation ada di sini. Oke, ini tahapannya. Kemudian memasukkan ebook jurnal ya, buka aplikasi dan login ke akun Mendeley Anda, klik fitur menu file, lalu add file, pilih folder jurnal yang tersimpan dalam komputer Anda. Jadi file itu harus ada dulu di komputer ya, baru kita tambahkan ke dalam Mendeley. Sinkronisasi Mendeley ke dalam MS Word dengan cara pilih menu tool ya, pilih install MS Word plugin. Oke, kita coba buka dulu lah Mendeley, jangan bingung ya. Saya akhiri dulu ininya, cara install-nya. Kita coba buka Mendeley tadi. Nah, ini dia tampilannya. Ini file, edit, view, tool. Ini dia tool tadi, help. Ya, ini, nah, apa tadi diminta? Install web importer, uninstall. Saya udah install, jadi jangan di uninstall, nanti hilang lagi. Ya, Anda pilih install ya. Tadi masih belum muncul uninstall. Saya kalau klik jadi hilang. Ya, oke, diklik ini. Ya, untuk ini juga tadi install web importer juga diklik ya. Oke. Kalau file gunanya begini, add file, add folder. Kalau ini nambahkan file, nambahkan folder. Ya, di dalam tampilan Mendeley kita. Saya kan punya banyak folder ya, Al-Quran, ekonomi, evaluasi, Google, pembelajaran, ini folder. Di dalam ini ada banyak artikel saya gitu, ya kan? Ada artikel ini masih kosong. Ya, ini masih kosong, masih saya beri judul aja, belum ada isinya ya. Ya, belum ada isinya, ada folder-folder yang saya buat. Tapi berarti saya belum saya rapikan ya, belum dalam folder, tapi sudah ada Mendeley-nya begitu. Nah, kalau kita mau tambahkan secara manual, misalnya ada artikel gitu kan, itu bisa ada pilihannya. Ya, oke. Add folder, watch ini. Kalau ini membuat folder, ini lihat folder ini add entry manual ya. Kalau ada artikel kita buat di sini, apa jurnal, artikel judulnya apa, apa film dan sebagainya ya, bisa dimasukkan kemari. Kalau saya pilih misalnya artikel, judulnya apa, info jurnalnya namanya apa, tahunnya berapa, volumenya berapa, isunya apa. Isu itu nomor, halaman, abstraknya kopikan aja kemari, copy ya, kemudian tag di sini, kemudian author keyword
keywordnya taruh di sini, judul keywordnya, lalu URL-nya taruh di sini, lalu di sini ada doai. Doai penting sekali kayak saya tadi lihat ya. Oke, kemudian selesai ini kita muncul dia nanti di dalam dokumen kita. Begitu udah kita simpan, muncul di dalam dokumen kita. Ya, begitu kita cari misalnya judulnya apa gitu kan, pemanfaatan media misalnya, kita klik, dia akan muncul kembali nanti ini artikel-artikelnya. Ini masih di Al-Quran ya, berarti di all dokumen di sini. Nah, kalau judulnya ini nanti akan muncul di sini di artikel di bawah sini gitu. Ya, ini pengembangan ini punya Husnul. Ini ada judulnya. Ini karena udah pernah diinput atau disimpan di memori yang ada di dalam Mendeley saya. Seperti itu. Kemudian bisa juga maaf ya. Ini kita coba lewat. Saya juga belajar juga kemarin di kampus tentang ini. Jadi kita sama-sama belajar ya terkait dengan ini. Nah, kalau ada file yang kita mau tambahkan, misalnya ada tersimpan ya, udah saya ambil dari katakanlah dari Akademika misalnya kan, ya. Saya coba buka Akademika, jurnal ya, satu jurnal misalnya. Ini ada nih ya kan, ini ada salah satu yang sudah saya buka. Ini saya buka dari Akademika Jurnal yang kebetulan di kampus kita juga ini di Prodi Magister. Bisa dibuka dengan linknya ini UIA e-Journal ID garing Akademika garing artikel. Ini adalah link daripada artikel ini ya. Nah, ini ada artikel jurnal, saya mau simpan PDF-nya. Ya, saya simpan PDF-nya. Ini saya simpan ke dalam laptop saya. Setelah saya download, saya simpan. Ya, mana nih? Download. Oke, setelah download saya simpan ke komputer. Kan kita mau masukkan ke dalam referensi ya daripada Mendeley. Ya, gimana simpannya ini? Kok nggak bisa nyimpan? Ini dia ya. Saya simpan di dalam laptop saya di bagian Google Drive, share drive, di My Drive saya. Di bagian jurnal ya. Judulnya 02 evaluasi kualitas, oke? Di bawah banget. Nah, sekarang sudah ada di komputer saya. Ya, saya pilih. Saya pilih tadi ada di My Drive, ada di My Drive, ada di jurnal. Apa tadi 02 ya? 02. Ini dia. Kita coba. Nah, ini sudah masuk kemari. Apa judulnya tadi? Evaluasi ya, atau kita coba searching aja yang udah kita masukkan tadi. Evaluasi apa tadi judulnya? Coba ya, saya cek ulang. Evaluasi kualitas. Ya, nah evaluasi lah intinya ya. Evaluasi, oke. Kita evaluasi. Nah, itu sudah ada ya. Evaluasi kualitas penyelenggaraan BIMTEK. Ini udah 3 kali artikel ini saya pernah masukkan gitu ke dalam referensi saya gitu. Nah, ini udah muncul di sini ya. Kalau kita mau citasinya ya, tinggal citasi aja. Kita buka dulu lagi ya, linknya doanya apa sih, kesimpulan hasil penelitian ini gitu kan, apa kriteria apa ininya gitu kan. Nah, kita misalnya kutipnya di kesimpulan dan hasil penelitian, kan hasil penelitian ini ya, apa ya, di mana misalnya. Oke, ini contoh aja, contoh saya ngutipnya di sini gitu ya, ngutip di sini.
Itu kesimpulannya ini misalnya yang saya ambil, misalnya nggak baca dengan teliti, salin, masukkan ke dalam kutipan saya, ya, ke dalam yang saya akan jelaskan, paste, ya. Kemudian kita bisa merubah-rubah ini sebenarnya bagusnya bentuknya alinea, ya, jangan bentuknya seperti ini. Kutipan itu dia berbentuk alinea, nggak boleh pointer, pointer itu apa namanya, bukan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk alinea, jadi dibuat dalam bentuk alinea gitu. Kemudian kita pengen tahu ini sumbernya dari mana gitu. Karena itu kita citation, ya, citasi gitu. Citasi, go to Mendeley, ya. Kemudian kita bikin citasi, ya. Citasi, oke. Nah, muncullah dia Budi Ningsih dan Lubis 2019, ya. Kemudian ini dia ada muncul di sini Budi Ningsih, Lubis sudah muncul di sini. Ini kita bisa edit aja, ya, karena huruf besar itu enggak di semua. Ini masalahnya saat di input judulnya di bawah huruf besar semua. Nah, kita sebagai seorang ini bisa membuat huruf pertamanya huruf besar doang bisa gitu. Ya, kita buat huruf pertama huruf besar, kita edit, boleh edit nggak apa-apa. Kita edit, berarti pilihannya adalah ini ya. Nah, sudah rapi. Oke, baik. Sampai di sini ada yang nggak jelas. Ya, sedikit kita belajar, nggak apa-apa. Atau bisa juga kalau misalnya ini udah selesai tadi pakai file yang kita tambahkan. Sekarang kalau misalnya kita membaca artikelnya mengambil dari Google Scholar, misalnya dari aplikasi lain, dari Scholar, Google Scholar. Google Scholar itu banyak sekali artikel-artikel temuan yang lainnya, ya. Maka kita buka Google Scholar-nya, ya. Kita pilih referensi manajernya nanti. Nah, ini saya akan ngajarkan dulu kalau manual gimana gitu, ya. Kalau manual, entry-nya manual, tulis sendiri gitu kan. Nah, tadi yang punya IFA tadi tulis semua nih judulnya. Kita tulis di sini, akan muncul juga di file kita, di folder kita gitu ya. Nanti kita terakhir save, udah selesai semua. Nah, begitu. Oke. Mungkin saudara begitu aplikasi Mendeley selesai, belum ada data dari yang akan disitasi karena belum dimasukkan ke dalam file manager ini. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Saya coba sekarang buka Google Scholar. Mencari referensi di mana? Ya di Google Scholar, ya di aplikasi-aplikasi yang lainnya atau di Google aja. Di Google juga banyak sekali ya Google searching gitu ya, banyak sekali juga artikel-artikelnya. Nah, saya coba buka lewat Google Scholar. Berarti saya ada buka tadi Google Scholar, belum ya? Nggak ada. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Oke, bentar. Banyak sekali yang terbuka filenya. Saya pengen buka lewat ini aja. Lewat akun saya sendiri yang ini. Saya coba buka Google Scholar. Ini kita tutup aja, nggak pakai lagi. Ini nggak pakai lagi. Ini kita coba buka Google Scholar. Ingat ya, selalu cari bahan bagusnya di Google Scholar. Google Scholar. Oke. Nah, Google Cendekia oke. Google Scholar Inggris juga boleh. Misalnya kita buka nih ya kan, tadi terkait dengan pemanfaatan media ya kan. Nah, ini ada juga nih kan, bisa langsung di sini kalau udah Anda menarik untuk yang ini nggak apa-apa juga. Atau buat kata kunci lain juga boleh ya. Oke, ini PDF jurnalnya ada di sini. Nah, kita baca-baca kayaknya menarik nih judulnya gitu. Kita mau citasi dia gitu. Nah, itu dia. Oke. Ya. Ini apa aja nih? Banyak informasinya ya terkait dengan ini. Ini dia
lengkapnya PDF ini pengarang. Ini baru 8 hari yang lalu ya di ini ya. Dimasukkan ke dalam sini, dalam cendekia sepertinya. Oh, enggak berhenti. Oke, saya coba lagi cari kata kunci yang lain. Saya kompetensi guru misalnya. Ya, kalau ada kompetensi guru ini banyak sekali buku ya. Ini ada buku tentang kompetensi guru. Kalau tadi kita lihat artikel ya kan. Nah, ini ada buku menarik nih, buku ini di Google Scholar gitu. Penulisnya Dr. Rina. Kita mau kutip di dalam buku kita gitu kan. Nah, buku ini ya kita masukkan dulu ke dalam Mendeley gitu ya, ke dalam Mendeley. PR-nya coba bagaimana cara masukkan buku ke dalam Mendeley ya, masukkan buku dalam Mendeley, agar kita bisa mensitasinya. Ya, jadi nggak ada alasan kita nggak bisa mensitasi. Ini kita klik ya, kita download dulu mungkin kalau belum ini nggak bisa di ini ya. Ini kayaknya PDF-nya permanen harus ditulis pakai tangan nih. Gimana ini? Kayaknya ya deh. Nggak bisa ini ya, permanen banget ya, nggak bisa kita apa-apain gitu ya. Iya, oke. Mungkin seperti itu barangkali, tolong pelajari lagi ya. Ini langsung terlihat di internet nih ternyata ya, linknya didapatkan untuk buku ini gitu. Nah, ini kita referensi manager ya, referensi manager buku ini langsung keluar ya di Scholar-nya ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, langsung masuk ke dalam Mendeley kita. Udah ada buku kita, udah ada buku yang di sini nih. Tuh. Ya, begitu kita citation ini muncul di sini. Bukunya sudah ada. Kita mau mengutip buku ini, ya kan? Mengutip buku ini sudah terlihat di sini. Cuman buku ini tidak terlihat linknya ya, nggak ada apa namanya. Ntar kita cek lagi. Dia adanya di sini. Nah, nggak nyambung. Oke. Udah kan? Sudah ada di katalog kan? Nah, sekarang nanti kita belajar bagaimana mensitasinya, masukkan dalam referensi kita kalau modelnya bukunya seperti itu. Kita buka lagi, balik sebentar, kemari ya. Jadi mudah kan, udah langsung masuk ke dalam Mendeley. Atau kalau ada artikel lain atau buku lain yang ada PDF-nya nih, ini ada PDF-nya ini ya. Kita coba klik kemari, kira-kira ini buku atau jurnal ini? Ya, apa ini? Jurnal ya, jurnal riset ekonomi. Ini jurnal. Kita coba buka ini tadi buku, langsung referensi manager, menggunakan EPE ya. Ini udah langsung ada di Mendeley. Begitu kita buka Mendeley, nah sudah ada dia, Sudrajat kompetensi guru di masa pandemi COVID. Nah, ini enak nih, langsung muncul ini kan, cepet ya. Ya, oke. Ini dia. Nah, kita mau citasi tinggal buka aja jurnalnya. Cuman nggak menariknya nih, nggak ada doainya artikel ini ya, nggak ada doainya artikelnya. Ya, karena nggak ada doainya, agak harus buka dulu artikel jurnalnya. Nah, kebetulan tadi kita udah buka ya di dalam di dalam Mendeley, di dalam Google Scholar ya. Sudah kita buka, kita coba buka PDF-nya. Ya, sudah ada PDF-nya. Kita buka. Nah, kita mengutip misalnya, kita mengutip sedikit ya. Yang gini misalnya kita kutip sedikit. Ini apa aja terserah, kita penting cara ngutip kan. Menarik untuk kita kutip. Enak kopi ya, kok nggak ada kopi nih. Bisa di kopi ya. Nggak bisa di kopi ya, ini berarti ya. Kenapa ini? Save print. Apa harus di download dulu ya? Download dulu lah, coba nanti download. Nanti kita setelah itu ini kita coba. Kenapa ada yang bagaimana? Pencet keyboardnya, Bu. Hah? Keyboardnya. Di keyboard ada apa? Ctrl C. Ctrl terus. Oh, kontrol aja langsung ya. Iya. Oh gitu. Oke. Oke. Nah, ini udah kita mengutip, taruh di sini. Oh, jadi kalau nggak bisa langsung kontrol aja di laptop ya? Iya, Bu.
Ini kenapa berubah tadi? Bentar ya. Kenapa sih? Sebentar. Saya rapiin tadi. Oke. Ini misalnya kita kutip lagi di sini, paste. Oh iya, masih yang tadi kok nggak masuk ya? Nggak rapi kali. Saya ulang lagi. Oh tadi kan ada ando-ando mungkin hilang kopinya, saya copy ulang. Manakah dia? Ini dia kinerja ya. Control V. Mudah-mudahan sudah tercopy. Oh belum juga. Mungkin nggak harus barengan ya tadi ya kontrolnya. Saya biasa pakai ini copy paste. Oke. Barengan ya berarti kan? Kontrol gitu ya. Sudah nggak bisa. Cuma bisa juga pokoknya begitulah. Oh nggak masuk, nggak kena. Itu Bu, mohon maaf, pencet kontrol dulu, baru sambil ditahan terus pencet huruf C-nya gitu Bu. Iya, ini udah nih, bismillah udah bisa. Iya, biasanya bisa juga, ini nggak bisa ya. Nah ini, mungkin karena dia permanen, nggak mau di-copy. Atau lah, mungkin saya nggak lancar ya. Yang anggapnya udah saya copy di situ, cuma saya pengen banget ada gitu, biar saya bisa peragain gitu kan. Ini kan ya copy, ada pilihan copy ya, mau nggak mau harus ini ya. Nggak mau, saya udah kontrol, padahal biasa juga ada juga saya lakukan saya sekali, menjarang sih. Ya kan kontrol pojok kiri kan C kan. Iya Bu, biasa begitu bisa. Ini nggak mau gitu, paste munculnya tuh gitu lagi, nggak mau. Ya sudahlah, dia seperti itu. Kita kalau seandainya ada artikel saya bisa langsung ke citasi Mendeley maksud saya. Nah pokoknya ini udah masuk lah yang tadi saya ambil dari Google Scholar ya, mudah sekali kan. Gitu. Nanti Anda akan punya koleksi ya, kalau banyak membaca. Hari ini udah 10, bisa tambah 10 lagi. Saya lagi cari variabel, ada 3 pemanfaatan media pembelajaran dalam pelajaran PAI untuk peningkatan skill siswa gitu kan, skill apa ya, peningkatan karakter peningkatan karakter siswa, peningkatan karakter positif. Nah berarti ada 3 yang kita kaji. Yang pertama pemanfaatan media, kemudian yang kedua PAI, kemudian skill ya, karakter siswa. Nah itu 3 itu kita cari ya, mungkin udah ada 30, satu variabel biasanya dosen mintanya ada minimal 3 sumber setiap pokok bahasannya gitu, setiap hal yang kita kupas. Nah kalau kita membahas tentang faktor-faktor yang meningkatkan belajar, kemudian sumber belajar dan seterusnya, itu masing-masing harus ada 3 rujukan biasanya, baru kemudian kita konstrukkan, kita simpulkan. Nah begitu. Oke, ini sudah ada dan saudara sudah bisa mengutipnya. Setiap yang sudah ada di sini bisa diikutip. Bisa kita mengutip ini lagi, berarti judulnya ini ya kan, terkait dengan apa ini, hasil belajar matematika gitu. Ya, hasil belajar matematika ini mudahnya ada doa. Yang ada doa enak, kalau nggak ada doa susah nyarinya artikelnya. Mencari artikel, link artikel itu yang susah gitu, karena tidak ada di dalam Mendeley. Nah karena itu kita upayakan ada gitu. Begitu kita klik muncul. Ini kenapa nggak mau? Ada masalah internet saya kah? Harusnya mau ini. Belum ya? Berarti ada masalah dengan artikel ini, nggak mau. Ya, tadi sudah saya ajarkan juga kan caranya. Saya pikir sudah aja 11.28 tadi udah presentasi, ini juga sudah saya ajarkan. Kita praktekkan satu orang. Siapa yang mau praktek? Yang sudah berhasil mendownloadnya untuk Mendeley ini. Ada? Nggak ada? Ya, bisa juga referensi ini diambil dari aplikasi yang lain. Nggak mesti aplikasi Google Scholar ya. Bisa apa ya? Zenodo. Coba ya. Ada juga banyak banget
beberapa aplikasi yang bisa yang mereka mengumpulkan artikel ataupun jurnal ataupun buku. Asal saya Zenodo atau Zanedo. Zanedo lupa namanya, lama nggak buka. Zanedo. Nah ini coba, mudah-mudahan ada di sini. Zanedo, login. Ini saya udah pernah pakai, mudah-mudahan bisa buka. Nggak match, lupa passwordnya ini, lupa password masuk. Ya. Bisa benar, oke. Nah ini Zanedo ini menyediakan juga referensi sama seperti Google Scholar ya. Di ini ya, saya screenshot deh ya biar paham, biar tahu juga. Biar ke depan bisa pakai ini untuk membuat bab 2 ya. Mana ini WhatsApp-nya? WhatsApp-nya di sini. Apa kita B ya? Metrik B. Oke. Oh, Ilham sudah bisa, Bunga sudah bisa. Ini paste. Coba di aplikasi Zanedo. Padahal link juga bisa, saya ambil linknya saja tapi ya sudah lupa tadi. Nah, ini Zanedo. Ini saya copy. Ya, zanedo.org. Di sini WhatsApp-nya ini. Oke. Paste. Ya, ini aplikasinya. Kita kembali ke mari. Nah. Oke. Kita cari misalnya artikel ya, pemanfaatan media pembelajaran online gitu ya. Oke, kita klik. Ya, muncullah dia di sini ya. Pengaruh pemanfaatan literasi digital, pemanfaatan media pembelajaran terhadap kompetensi jiwa bagi guru di era digital. Ini bagus kan? Anda bisa baca-baca biar ada temuan tentang variabel-variabel yang akan kita teliti. Nah, ini kalau kita klik ini akan muncul ya ininya artikelnya gitu. Nah, di sini ada jurnal artikel open access. Jurnalnya open access. Ada juga yang nggak mau diakses, tertutup, dia harus berbayar dulu. Ini open access jurnal. Apa ini? Kok minta begini ya? Dia suruh login dulu, emailnya dulu ya, baru bisa masuk ke sign-in invitation. Oke, kalau nggak begini bisa nggak ya? Jangan pakai, kayak tadi kan Google Scholar enak langsung masuk gitu. Nah, kalau di sini suruh login dulu ke Mendeley-nya gitu. Saya juga lupa akun saya apa Mendeley ya. Sudah, nanti coba saudara sendiri gitu. Nah, mana tadi welcome? Saya balik aja. Nggak usah lupa emailnya, ya isi email dulu, nggak ingat emailnya. Kalau misalnya banyak nih pilihannya, kayaknya nggak ada yang langsung ke Mendeley. Kalau Biptek bisa nggak ya? Biptek larinya nggak bisa masuk ke Mendeley. Oke, baik. Ya, nanti harus login dulu saudara ya, kalau mau masukkan artikel nih ke Mendeley. Saya lupa loginnya seperti apa, nanti akan muncul dia di dalam referensi Mendeley. Oke, kalau mau disitasi langsung di sini ya juga boleh. Ini sudah ada ya, sudah ada PDF-nya gitu. Ya, sudah ada PDF-nya. Kita coba buka. Judulnya adalah pengaruh pemahaman literasi digital dan pemanfaatan media. Nah, saya menarik. Kalau tiba-tiba saya mau citasi, ya saya citasi aja bla 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 bla. Misalnya gini, saya ambil di sini. Saya ambil 2 baris aja, ya. Tapi kalau hasil penelitian, kalau artikel sebaiknya hasil penelitian yang ini kan, yang dikutip ya. Ini paste, ya. Ini dia, ya. Ini karena nggak ada di Mendeley, kita terpaksa harus ngetik gitu. Siapa pengarangnya? Ini karena nggak ada gitu. Misalnya tadi pengarangnya adalah di sini sudah terlihat apa ya? Nah, harus kita ketik atu-atu, ribet. Nah, kalau nggak ada di Mendeley. Nah, ini ada citasi Mendeley nih, ya. Ya ada nih, share Mendeley ada nih. Ya. Ini bisa langsung, bisa juga ini karena udah IPE. Nah, ini bisa langsung juga kita copy. Nah, ini caranya, ya. Kita copy ke dalam daftar pustaka ya. Nah, ini udah ada. Berarti Winda Sulistia kita tulis. Tapi untuk ini membantu kita.
Ya kalau dengan Mendeley dia udah siapkan aplikasinya, siapkan citasinya. Amalia berarti Amalia itu huruf pertama. Di sini. Ini nggak pakai Mendeley nih ya. Ini kalau Anda biar lihat gimana bedanya. Nah, ini nggak pakai Mendeley tapi sudah ada fasilitas juga dia buat. Ini kita pasti EPE nih karena pilihan kita EPE tadi. Nih ya. Coba kalau kita pakai nih share ke Mendeley. Contacting Mendeley. Oh, error. Nggak mau. Oke, bermasalah barangkali nanti coba sendiri ya. Bisa juga share ke Facebook ini ya. Jadi udah membantu ini, bagus sebenarnya nih menggunakan Zenodo ini. Nanti coba-coba lagi Zanedo ini biar bisa import langsung ya lewat Mendeley, oke. Saya belum berhasil tadi karena ada hal mungkin ya. Ini juga di sini ada ekspor Mendeley pilihannya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, tadi satu lagi kita mau lihat siapa sih pengarang ini gitu tadi kan, jurnal ini, Bia Sempurna, maaf, Winda. Kita mau nggak mau karena kita mengetiknya tadi nggak pakai Mendeley ya kan, kita copy ya, tahunnya tadi 2022, kemari ya. Paste. Ya, biasanya nama suku kata kedua yang ditaruh di sini. Ya, kemudian ini juga suku kata pertama dihilangkan. Kalau menggunakan sistem Mendeley pasti hilang ya. Tapi ini karena kita nggak pakai Mendeley manual ya begini. Coba tahu boleh nulis nggak pakai Mendeley misalnya kan, lagi ada ketik apa, kira-kira beginilah caranya. Oke? Demikian, semoga bermanfaat. Perkuliahan hari ini kalau nggak ada yang bertanya, saya tutup tinggal waktu 2 menit. Saya memberikan kesempatan saudara untuk merapikan administrasi absensi di kelas. Yang sudah berhasil, tolong bicara sebentar. Gimana caranya? Ada kendala? Ini yang sudah berhasil, Ilham, Bunga, Burhan, Muhammad Fahmi. Gimana? Contoh tesis mahasiswa saya. Ini Pak Arifin menggunakan Mendeley, tesis Word, oke. Lihat di bab 1 sampai 5. Ya, ada di sini. Ya. Ada di sini kita lihat seperti ini ya, latar belakang ya. Dia menggunakan Mendeley di bab 2 kita perhatikan nih. Dia menggunakan Mendeley. Kalau kita klik nih keluar hitam, ya ketahuan ya memang Mendeley. Ya, ini kemarin saya lagi terangkan kesimpulan abstrak. Ini juga ini, nah ada Mendeley-nya. Ini Mendeley. Begitu kita klik langsung ada Mendeley, berarti dia ke blok itu Mendeley. Nah, kajian referensi dia, daftar pusakanya, mana ya daftar pusakanya? Di file yang lain kayaknya. Ini bab 1. Ada beberapa yang dia pakai Mendeley juga dalam pengutipannya ya. Contohnya nih, kalau kita klik nih langsung dari Budiarti ini ke blok, itu tandanya menggunakan Mendeley. Ya, begitu. Oke. Kita coba lihat lagi sebentar kemari tesis dia. 1 sampai dengan 5. Saya mau buka tesis tadi ya. Ini kita coba lihat daftar pustaka. Nah, ini dia. Pustakanya dia. Nah, ini kalau kita klik, nah tuh Mendeley ya. Kok jadi hitam semuanya ke blok dan rapi banget. Pasti rapi. Ini pasti rapi semuanya nih, nggak ada yang nggak rapi. Tahunnya juga pasti urutannya sama semuanya. Ya, kalau buku judulnya miring, kalau artikel judulnya tidak miring. So pasti. Ini udah ada linknya juga ya. Oke. Demikian aja karena waktu saya mohon maaf, mohon izin atas kekurangan, saya mohon maaf ya. Semoga lebih baik karena Anda anak-anak milenial ya, anak-anak Gen Z pasti lebih paham dengan aplikasi-aplikasi yang ada pada berbagai aplikasi. Saya terutama anak orang-orang tua ya, yang kolonial ya, bukan milenial ini bercoba untuk adaptasi juga walaupun agak mungkin telat dan sebagainya ya. Ini udah ada panduan semuanya, tinggal Anda praktekkan. Ini yang manual tadi ya. Videografinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.